dan Winanda. Assalamualaikum Pak Rusdan. Waalaikumsalam Mbak Ulfi. Kabar baik ya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Menarik juga ini peraturan Wali Kota Bekasi. Saya ke Ibu Fitrianti. Sebenarnya apa itu peraturan Wali Kota Bekasi yang memang harus masyarakat Kota Bekasi ketahui? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Ulfi. Di sini kami dari Diskominfo Standi Kota Bekasi ingin menjelaskan terkait tentang kebijakan dari layanan nomor tunggal panggilan darurat Patriot Siaga 112, di mana perwal terkait nomor 32 ini sudah kami sosialisasikan pada tanggal 18 dan 19 November kemarin, di mana hari keduanya yaitu kita mengadakan bintek sosialisasi terkait implementasi dari penggunaan aplikasi 112-nya. Nah, kebetulan dengan adanya siaran kali ini, kami ingin mensosialisasikan kembali kepada semua masyarakat Kota Bekasi, di mana Perwal 32 tahun 2024 ini, diantaranya tujuannya adalah untuk 1. Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam menangani bencana alam, kecelakaan, kebakaran, dan keadaan gawat darurat lainnya. Yang kedua yaitu mengintegrasikan semua layanan telepon pengaduan dan pemberian informasi gawat darurat dari perangkat daerah dan instansi vertikal ke nomor tunggal panggilan darurat 112. Yang ketiga, mempermudah masyarakat mengingat nomor panggilan darurat untuk mendapatkan layanan gawat darurat. Yang keempat, mempermudah penanggulangan keadaan darurat. Dan yang kelima, mempermudah koordinasi penanganan keadaan darurat dengan perangkat daerah dan instansi vertikal. Di mana dalam sosialisasi ini kita juga sudah mengadakan rapat dengan OPD terkait, di mana dalam hal ini perangkat daerah yang terkait diantaranya yang masuk ke dalam pelayanan atau pengelolaan pengaduan di Kota Bekasi, diantaranya Dinkes, Disdamkarmat, BPBD, Satpol PP, Dishub, Dinsos, Dinas LH, DP3A, RSUD Hasbullah Abdul Majid, DBMSDA, Disperkimtan, Distaru, dan Disketapang. Terus diantaranya instansi vertikal pun ada, diantaranya yaitu kepolisian atau Polres, TNI, Kodim, Basarnas, PMI, KPA, PLN. Nah, untuk pengintegrasiannya juga kita sudah melakukan koordinasi dengan melakukan penghimpunan SOP dari masing-masing OPD terkait. Dari situ nanti kita akan melanjutkan dengan kepwal untuk alur SOP layanan siaga 112 ini. Di mana alhamdulillah dengan diterbitkannya perwal ini, masyarakat Kota Bekasi diharapkan lebih mudah dalam istilahnya pengaduan terkait kegawat daruratan. Mungkin garis besarnya itu Mbak Ulpi. Khusus kegawat daruratan ya. Baik. Dan ini adalah nomor tunggal panggilan darurat 112 ya. Tentu nomor cantik juga ya. Iya. Mungkin ada filosofinya 112 ini biar mudah diingat atau bagaimana? NTPD ini kan singkatan dari nomor tunggal panggilan darurat. Iya. Nah, biasanya kan kalau ini di luar negeri itu biasanya 911. Iya. Nah, tapi kalau di kita itu namanya 112. Ini adalah nomor yang dapat dihubungi oleh masyarakat di seluruh Indonesia dalam kondisi darurat seperti bencana alam, kejahatan, dan lain-lain. Dengan adanya nomor tunggal ini diharapkan masyarakat lebih mudah mengingat dan cepat mendapatkan bantuan saat membutuhkan. Mungkin keterkaitan dari 112 dengan 911, Pak Rusdan bisa silakan Pak Rusdan. Baik, perihal terkait hubungan antara 911 dan 112 sebenarnya cukup dekat sekali karena internasional. Karena internasional sudah menetapkan 2 nomor untuk kegawat daruratan. Yang mana itu yang pertama itu ada 911, ya, itu digunakan di Amerika. Sedangkan kalau 112 itu digunakan di Eropa.
Jadi kalau negara-negara di Eropa itu layanan daruratnya 112. Cuma karena kita seringnya nonton film Hollywood, yang diinfokan selalu yang kita tahu juga 911 begitu. Tetapi tetap sama-sama internasional. Nah, Indonesia mengambil nomor 112 sebagai implementasi layanan kegawat daruratan terpusat begitu. Baik. Balik lagi ke Bu Fitri, untuk masyarakat yang punya kegawat daruratan ya, sesuatu yang memang urgent. Nah, bagaimana cara menghubungi NTPD 112 ini? Jadi untuk masyarakat yang ingin melaporkan pengaduan terkait kegawat daruratan, itu dapat melakukan panggilan dari ponsel Anda dengan cara menekan angka 112. Jadi walaupun ponsel itu tidak ada SIM card atau terkunci, atau ini kan karena layanan bebas pulsa, jadi gratis untuk warga Kota Bekasi, jadi bisa langsung menekan angka 112 dan akan diakses oleh operator seluler dari call taker, yaitu Diskominfo. Jadi intinya kalau sudah menelpon ke 112 itu langsung dihubungkan dengan call taker kami dan dicatat tentang terkait pengaduan dan diintegrasikan ke OPD seperti URC yang bersangkutan, istilahnya terhadap pengaduan yang dilaporkan sesuai dengan pengaduan. Baik. Kalaupun kita menelpon 112 itu memang kayak ada petugasnya gitu atau bagaimana? Iya. Ada pencatatan juga ya? Iya, jadi di kami itu Diskominfo kan satu hari 24 jam itu mereka standby. Jadi terdiri dari 3 shift seperti layanan call center sebelumnya. Cuma di sini bedanya kalau 112 ini langsung terintegrasi cepat dengan URC yang ada di OPD. Jadi mereka sudah saling ini ya Pak, membackup ya satu sama lain terkait laporan yang terjadi. Misalnya kebakaran dari kami itu sudah langsung diteruskan ke OPD terkait. Jadi istilahnya apa tuh kalau di OPD ya? Kan kalau di Diskominfo call taker ya. Oke, kalau di OPD itu kita biasa sebutnya dispatcher dan responder. Dispatcher. Atau dispatcher responder ya. Dan responder. Iya. Jadi dengan cara seperti itu otomatis fast respon akan ditangani, mungkin itu. Baik. Misalkan ada yang telepon, nih saya ada kebakaran gitu ke 112, itu hanya damkar saja yang datang atau mungkin nanti dari layanan 112-nya langsung menyebar ke beberapa OPD ini? Oh iya, baik. Menarik Mbak Uvi ya. Kebetulan ditanyakan bahwasanya seperti yang kita ketahui kalau misalkan terjadi kebakaran, biasa masyarakat menghubungi petugas damkar. Padahal belum tentu ketika terjadi kebakaran hanya damkar saja yang dibutuhkan. Bisa jadi kalau misalkan ada korban jiwa, kita butuh Dinkes. Kalau misalkan ada tiang listrik yang dirambat oleh api sehingga menyebabkan pemadaman listrik di beberapa daerah, kita juga butuh PLN. Nah, uniknya di 112 ketika terjadi kebakaran, masyarakat menelpon 112, laporannya nanti akan dicatat oleh agen 112. Ketika laporannya disimpan secara serentak dan otomatis, laporan tersebut akan didistribusikan ke masing-masing unit kegawat daruratan yang terkait. Jadi kalau misalkan yang terhubungnya itu ke Damkar, Dinkes dan juga PLN, nanti ketika laporannya disimpan, PLN dapat 1 laporan, Damkar dapat 1 laporan, dan Dinkes juga dapat 1 laporan. Begitu. Jadi sistemnya seperti blast. Begitu, dalam satu waktu yang sama. Baik. Jadi semuanya satu laporan ke semua OPD memang menangani itu dapat laporan ya? Betul sekali. Kepolisian juga bisa dapat? Tentu bisa. Iya. Jadi nanti tergantung nih, karena kan jenis kategori kegawat daruratan itu cukup banyak ya. Jadi kami bersama dengan pemerintah daerah Kota Bekasi memang menyusun kira-kira kalau misalkan di Kota Bekasi terjadi kebakaran siapa saja yang terhubung, kemudian kalau kecelakaan siapa saja dan yang lainnya juga sama. Gitu. Banjir juga bisa ya? Betul, tentu sekali. Iya. Kemarin COVID juga bisa ya? Tapi kan belum ada ya di kota ya? Belum ada. Baik. Mungkin jika bakal ini 112 di Kota Bekasi, kenapa ini diterapkan di Kota Bekasi ini? Baik. Kalau untuk layanan 112, memang ini adalah program dari Kementerian Komunikasi dan Informatika dulunya, dan sekarang sudah berubah nama ya, menjadi Kemkomdigi.
Nah, layanan ini sebenarnya adalah program kementerian yang sudah ada sejak 2016 dengan 10 pilot project kota. Begitu. Sejak 2016 itu kalau tidak salah saya, kalau saya tidak salah ingat ya, itu di 1 Desember 2016. Nah, memang untuk ranah implementasi untuk layanan 112 ini itu per kabupaten dan kota. Jadi kalau misalkan Kota Bekasi launching layanan 112, operasional yang ada di Kota Bekasi dan operasional yang ada di Kabupaten Bekasi itu beda. Nah, jadi per kabupaten kota. Nah, saat ini dari 500 kabupaten kota yang ada di Indonesia, 500 lebih ya, yang sudah mengimplementasikan layanan 112 itu ada di 148 kabupaten kota. Begitu. Ini Kota Bekasi sepertinya akan menjadi yang paling bungsu ketika launching di 1 Januari nanti ya, Bu Fitri ya, 1 Januari 2025. Baik, tapi biar bungsu tak ada kata terlambat ya. Oh iya, tentu. Nah, misalkan kita bukan warga Kota Bekasi, kita di luar nih Bu. Kemudian kita telepon 112, di situ ada mengalami suatu kedaruratan. Ternyata nyambungnya di kota nih. Ternyata pas dicatat warganya bukan Kota Bekasi, nah itu bagaimana? Oh, jadi kalau untuk 112 ini kan setiap daerah ada yang sudah dan ada yang belum. Nah, kalau misalnya tentunya kita mengalami kejadian di kota lain, tapi kita nelpon 112, otomatis kalau kota itu sudah menerapkan akan diintegrasikan ke Kota Bekasi. Misalnya kita kejadian di Bogor, nah nanti mereka akan mungkin meneruskannya ke Kota Bekasi ya, kalau terkait insiden. Ya, itu kan karena tergantung masing-masing kota atau kabupatennya ya, sudah terimplementasikan belum dengan 112 gitu. Tapi kalau untuk kejadian di luar kota, biasanya seperti itu ya, dialihkan ke kota yang kita, maksudnya identitas kita gitu, Kota Bekasi. Ya, mungkin sebagai contoh ya, anggaplah Mbak Ulfi saat ini berada di Kota Bogor, begitu ya. Ternyata Mbak Ulfi menerima informasi saudara atau kerabatnya yang ada di Kota Bekasi itu mengalami kejadian darurat, begitu. Jadi Mbak Ulfi telepon saja 112 dari Kota Bogor. Nanti ketika terhubung dengan agen yang ada di Kota Bogor, mereka akan transferkan teleponnya ke agen yang ada di Kota Bekasi. Begitu. Jadi semua masyarakat bisa terlayani kecuali yang belum buka layanan 112. Mungkin pemerintah daerahnya perlu di notes untuk layanan ini. Begitu ya. Mungkin Bogor udah belum ya? Kalau Bogor sudah. Bogor sudah. Itu Bogor masuk dalam salah satu pilot project kota di 2016. Oke, pokoknya Jabodetabek itu memang sudah ada ya, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi ya. Ya, sudah ada. Kota dan kabupaten sudah ya? Kabupaten dan kota sudah, begitu. Sama atau tidak? Beda ya? Beda untuk operasional, ya. Nomornya juga sama nggak sih? Nomornya sama. Oh, sama. Sama, iya. Jadi memang kita setting memang sengaja satu nomor dan jadi ketika masyarakat dimanapun, masyarakat Indonesia cukup tekan 112 saja. Mungkin kalau daerah lain di provinsi lain juga berbeda ya nomornya ya? Sama. Oh, ya, sama. Karena nomornya sudah internasional, gitu. Coba jelasin Mas Rusdan yang tadi unik 112. Yang Eropa itu ya? Oh iya, kan 112 ini kan nomornya memang sudah internasional ya. Bahwasanya kalau kita kenal kan seperti 911 ya. Kalau 112 lebih dikenal di Eropa. Produknya sama, produk internasional juga, cuma Indonesia mengambil nomor 112. Jadi untuk implementasi di kabupaten kota manapun ketika mengalami kejadian darurat, nomornya tetap sama di 112, kecuali yang belum implementasi. Begitu. Baik. Silakan rekan Dakta nih. Mungkin nanti ya walau alam ya, kita nggak tahu kejadian apa-apa. Kemudian kalau lagi panik, nggak usah nelpon satu-satu, polisi nelpon, ini nelpon nggak usah ya. Betul. Cukup 112 saja sudah terintegrasi ke unit kegawat daruratan yang terhubung tentunya. Baik. Jadi, nah untuk kesigapannya ataupun ketika kita menelpon, nah responnya itu kecepatannya bagaimana?
Baik, kalau untuk kualitas kecepatan, di sini tentu tergantung dengan pemerintah daerahnya ya. Karena Jasnita di sini kita mengakomodir aplikasi, sedangkan terkait dengan SOP, memang kita percaya SOP yang sudah berjalan itu sudah cukup baik. Cuma di aplikasi kita ini kita menawarkan integrasi dan digitalisasi. Jadi kalau sebelumnya laporannya tidak terhubung antar lintas OPD, saat ini sudah terhubung. Kalau dulunya misalkan ada OPD yang sudah punya aplikasi, ada yang belum, saat ini sudah punya semua aplikasinya begitu. Tetapi terkait dengan respon time dan segala macamnya, saat ini tentu sudah sama baiknya begitu. Baik, maksudnya ketika misalkan ada tadi kebakaran ya, kita menelpon 112 kemudian untuk damkar dan sebagainya untuk datang ke lokasi misalkan, itu bagaimana? Baik, jadi untuk ini sedikit teknis ya, sedikit teknis. Ketika masyarakat menghubungi 112, tinggal tekan saja, tidak kena biaya ya, gratis layanannya. Jadi masyarakat tinggal menginformasikan kejadian darurat apa yang mereka alami. Ketika agennya sudah buat laporan, kemudian laporannya disimpan secara serentak dan otomatis laporan tersebut akan didistribusikan ke masing-masing dinas yang terkait. Nah, dinas yang terkait ini akan nanti menerima notifikasinya via handphone. Jadi kita develop juga aplikasi mobile yang dipegang oleh petugas lapangannya atau respondernya. Begitu. Nah, ketika mereka terima laporan tersebut, mereka tinggal tindak lanjut ke lapangan. Jadi sudah cukup praktis dan menghemat waktu. Jadi cukup satu kali pelaporan, semua dinas itu sudah terhubungi begitu. Baik. Tapi untuk mengakomodir dinas nih dari Diskominfo Standi, istilahnya, ayo kalau dapat notifikasi cepat gitu. Apakah memang sudah ada sosialisasi seperti itu? Iya, jadi kemarin kan 2 hari itu Mbak, terkait sosialisasi, hari keduanya adalah Bintek. Jadi di mana dari Jasnita juga sudah memberikan penjelasan terkait call taker itu tugasnya harus gimana, terus untuk responden dari pihak-pihak sama OPD yang terkait dalam pengelolaan pengaduan itu harus gimana, terus implementasi untuk sarana aplikasinya itu seperti apa. Kemarin juga sudah dijelaskan oleh Jasnita sendiri gitu. Baik. Ini kan karena masih baru ya di bulan ini ya. Sudah ada laporan dari masyarakat? Oh, jadi terkait 112 ini kita rencana launching 1 Januari 2025. Akan tetapi untuk pembukaan akses nanti kurang lebih bulan ini pada tanggal 10 Desember. Jadi untuk istilahnya prepare gitu ya Mbak, terkait kesiapan kita dulu. Jadi nanti pas launchingnya sudah serentak bisa digunakan. Berarti nanti di tahun depan ya? Tahun depan 1 Januari. Masih nunggu dulu ya. Baik. Silakan rekan Dakta bergabung di 081511107107. Nah, ini kan baru launching, tapi kalau ada masyarakat yang ada permasalahan, selain ini juga ada ya? Oh iya, jadi di Diskominfo Standi masih ada layanan call center 1504444. Itu yang dari 2017 sudah ada, dan masyarakat bisa melakukan pengaduan melalui nomor tersebut. Gitu. Baik. Jadi dari situ juga kita langsung ada pas responnya juga, karena kita udah ada WhatsApp Patriot Quick Response untuk diteruskan ke OPD yang bersangkutan. Baik. Jadi nanti akan ada peralihan ya? Dari 15044 ke 112. Tapi untuk WhatsApp Center terkait pengaduan dan kebutuhan informasi, kita tetap melayani, dan itu nanti kita akan ada di OmniChat ya dari aplikasi Jasnita juga. Betul, ya itu aplikasinya omnichannel. Jadi nanti masyarakat kalau misalkan ada keluhan yang sifatnya informasi, jadi bisa mengirimkan pesan entah itu dari DM Instagram, Messenger Facebook, atau WhatsApp, begitu, atau juga email. Nanti yang mana nanti akan diterima dan diakomodir langsung oleh Diskominfo Kota Bekasinya, begitu. Baik. Tentu ini semuanya harus cepat ya. Betul. Baik, harus tanggap ya. Nah, tentunya ini juga terus dipus ya mungkin dari OPD lainnya ketika nanti sudah launching, sudah masyarakat ada yang menghubungi harus fast respon ya. Kemarin juga sudah dijelaskan ya terkait dengan fast respon dari masing-masing OPD oleh
Jasnita apa yang harus dilakukan. Betul, dan sebenarnya di masing-masing unit kegawat daruratan, SKPD ataupun OPD ataupun instansi vertikal, tentunya mereka sudah punya patokan terkait dengan respon time-nya seperti apa begitu. Dan kemarin juga cukup aktif ya perihal ini. Beberapa pertanyaan yang kritis juga sempat ditanyakan, tapi kami tetap tekankan bahwasanya aplikasi ini hadir tidak untuk mengubah SOP yang ada. Justru kita mempermudah SOP yang ada itu. Ya, gitu. Baik, justru lebih tahu ya keluhan apa. Dakta, kami lanjutkan kembali peraturan wali kota nomor 32 tahun 2024 tentang layanan nomor tunggal panggilan darurat 112 di Kota Bekasi. Tapi jangan ditelepon sekarang, rekan Dakta, belum dibuka ini. Nanti dibukanya tanggal 1 Januari 2025 ya, tahan dulu lah. 1 bulan setengah ya. Ya. Tapi kan masih ada layanan yang masih berjalan saat masih ini. ada layanan yang lainnya yang kalau ada keadaan darurat masih bisa dihubungi dan masih bisa ditangani ya. Betul. Baik. Kalau Jabodetabek ini Bekasi paling bungsu ya, paling buncit ya. Ya, bungsu. Kenapa sih? Mungkin karena backnya di belakang. Oh iya. Atau mungkin planet lain. Kenapa ini, silakan. Apakah yang lain memang juga sudah di Jabodetabek? Sebenarnya yang lain sudah, hanya di Kota Bekasi saja yang belum. Itu tentunya banyak alasan ya, entah itu dari sisi penganggaran dan yang lainnya yang mungkin saat ini, apalagi Kota Bekasi kan sudah ada layanan itu 1.500. Mungkin juga belum terinfokan bahwasanya 112 ini adalah program milik Kemkom Digi begitu. Setelah tahu langsung dibuka layanannya begitu. Baik. Jadi inilah dari Diskominfo Standi yang menjadi tugasnya ya. Menjadi leading sektor. Ya. Baik, bagaimana mempersiapkannya dari awal dari kementerian? Ayo Kota Bekasi buka layanan ini, kemudian hingga kemarin ada BIMTEK-nya dan sebagainya, hingga nanti persiapannya sejauh ini sudah seperti apa, Bu Fitri? Ya Mbak Opi. Jadi persiapan kita sudah di-prepare dari tahun 2023. Jadi bulan Agustus 2023 kita ingin melaksanakan terkait kebijakan layanan NTPD 112, di mana layanan kita memang sudah ada di Kota Bekasi, yaitu call center 1544. Akan tetapi karena banyaknya warga mungkin terkait dengan dibebankan kepada pulsa, kan karena itu juga berbayar kan, maksudnya harus ada pulsa kalau untuk menghubungi layanan tersebut. Nah, kita mempunyai rencana gimana kalau NTPD 112 ini bisa diterapkan di Kota Bekasi. Nah, dari situ saya dan pimpinan langsung studi tiru ke pilot project yang tadi Mas Rusdan sebutkan, yaitu Kota Depok, di mana beliau sudah menerapkan ini dari tahun 2019 apa 18? 2016. Oh 16 ya. Di Kota Depok sudah melakukan implementasi 112 ini sebagai pilot project di tahun 2016. Dan dari situ kita juga terus mempelajari tahapannya seperti apa, regulasinya yang harus dibuat tuh seperti apa, serta kita juga melakukan studi tiru ke BPBD Provinsi DKI Jakarta, karena untuk Jakarta BPBD merupakan leading sektor dari layanan NTPD, di mana setelah kita sharing ternyata itu sangat benar-benar bermanfaat untuk warga gitu ya, apalagi terkait kegawat daruratan, di mana kan sekarang namanya kota metropolis mungkin ya, Bekasi kan salah satunya. Apalagi kota heterogen yang banyak penduduk dari mana-mana. Jadi alangkah bijaknya kalau pemerintah Kota Bekasi bisa mengimplementasikannya demi pelayanan yang baik juga ke masyarakat. Jadi dengan niat kami gimana caranya supaya NTPD 112 ini bisa, kita juga melakukan koordinasi terkait dengan regulasinya, dan alhamdulillah tahun kemarin awal tahun kita sudah berproses dalam melakukan perwal, dan di mana Pak PJ juga sudah setuju dengan adanya kebijakan dari NTPD 112. Mungkin itu. Baik, mungkin Depok aja bisa, masa Kota Bekasi nggak bisa ya?
Baik, sesuatu yang baik memang patut ditiru ya, Bu Fitri ya. Iya. Soalnya apalagi kita kan pemerintahan ya. Pasti kebijakan dan pelayanan publik itu harus terus ditingkatkan gitu. Baik. Lalu kalau dari Komdigi ini untuk terus mengembangkan 112 untuk ke daerah lain bagaimana? Baik, jadi memang dari Kemkomdigi ini memiliki beberapa perusahaan sebagai perpanjang tanganan begitu ya. Nah, salah satunya PT Jasnita, Telkomindo, Tbk. Jadi kami ini yang melakukan approaching ke beberapa daerah sampai dengan implementasi dan tidak hanya sampai launching saja. Karena apa? Karena kita juga bertanggung jawab atas dengan BIMTEK, bimbingan teknis terkait dengan penggunaan aplikasi. Dan juga evaluasi dan juga memberikan masukan kepada pemerintah daerah terkait dengan operasionalnya sebaiknya seperti apa, sosialisasinya sebaiknya seperti apa, dan hal-hal yang berkaitan dengan operasional call center lah begitu. Baik. Tapi kalau dilihat tadi Bu Fitri menjelaskan kesiapannya dari awal hingga saat ini, bagaimana dari Pak Rusdan? Karena saya akui untuk implementasi atau pembukaan layanan 112 itu melewati birokrasi yang tidak sedikit ya, cukup panjang dan cukup lama sebenarnya begitu. Karena berkaitan dengan pembuatan perwal atau perbub, dan itu saja kalau memakan waktu normal itu bisa sampai dengan 3 bulan begitu untuk perwal atau perbub ini. Jadi cukup patut diapresiasi ya untuk untuk daerah-daerah yang sudah buka layanan 112 karena perjuangannya itu bukannya mudah begitu. Iya, baik. Apalagi tadi kan pembuatan perwalnya, kemudian sosialisasinya, kesiapannya dan sebagainya ini memang nanti tinggal masyarakat yang menikmati dan menggunakan itu ya. Betul sekali. Iya. Baik. Nah, tentunya untuk tadi kecepatan memang sudah, kemudian untuk jaringannya bagaimana ini untuk menjaga tetap bisa tersambung ke nomor tersebut, kemudian satu pesan dikirimkan ke SKPD yang terkait. Baik, kalau untuk jaringan tentunya dalam hal ini Kemkomdigi, Jasnita tidak hanya berdua saja ya. Jadi kita juga bekerja sama dengan provider yang ada saat ini seperti Telkomsel, XL, Indosat, dan yang lainnya untuk bekerja sama dalam memastikan ketika masyarakat menghubungi 112 itu akan tetap terhubung ke daerahnya. Jadi kalau telepon dari Kota Bekasi masuknya ke Kota Bekasi, telepon dari Kota Bogor masuknya ke Kota Bogor. Dan tentunya di belakang ini kami akan selalu melakukan seperti mapping area, lakukan test call dan yang semacamnya begitu. Baik. Luar biasa untuk rekan Dakta. Tapi nanti ya di 1 Januari 2025 ini. Nah, silakan rekan Dakta. Ini juga ada yang bertanya, Pak Adi di Bojong Menteng, berarti sekarang ini layanan 112 belum bisa digunakan dan harus menunggu di tahun depan. Nah, tadi kan disebutkan pelayanan WhatsApp Patriot Quick Response, dan ini baru mengetahui ya bagaimana bisa dijelaskan dengan nomor tersebut dan layanan yang tersedia apa saja ini? Jadi untuk 112 atau layanan yang sudah ada sebelumnya? Layanan sebelumnya sebelum 112 ini digunakan. Jadi sebelum layanan 112 ini kita gunakan untuk tahun depan, di Kota Bekasi di Diskominfo sudah ada layanan call center 1544. Di mana layanan ini merupakan pengelolaan pengaduan dari semua warga Kota Bekasi terkait apa saja seperti informasi atau pengaduan tentang kayak lampu PJU mati atau jalan-jalan rusak. Nah, di situ bisa diadukan. Nah, dari situ call taker kita mendelegasikan lagi ke OPD yang berwenang. Seperti jalan misalnya DBMSDA, lampu mati PJU. Jadi di situ kita sudah ada grup WhatsApp Patriot Quick Response, di mana dari situ secara langsung laporan bisa dilihat sudah selesai atau tidaknya. Jadi seperti itu. Baik. Ini pertanyaan ketiga. Mungkin kalau sudah dijalankan 112, bagaimana kondisi darurat? Biasanya kan diperlukan titik koordinat ya, kejadian yang akurat. Biasanya kan di gangnya,
jalan ini, RT ini. Nah, bagaimana cara menyampaikan informasi lokasi tersebut secara efektif melalui sambungan telepon? Kan mungkin kalau via aplikasi kan bisa langsung share log atau kirim koordinat nih, silakan. Baik, jadi kalau untuk saat ini memang telepon 112 itu perlu sekali untuk menginformasikan titik lokasi. Ya. Karena tanpa ada titik lokasi atau alamatnya akan sangat sulit mengidentifikasi kejadian daruratnya di mana. Nah, tapi bukan berarti kita hanya stop sampai di situ, karena saat ini Jasnita juga sedang mendevelop aplikasi agar nanti ketika menghubungi 112 itu bisa langsung tercatat posisi penelponnya dari mana. Begitu, tapi itu masih on develop ya, begitu. Nah, kalau fokus dengan 112 ini dengan telepon-telepon biasa, dalam artian masyarakat memang ketika menghubungi perihal kejadian darurat yang paling utama adalah jangan panik. Jadi sebisa mungkin menginformasikan pertanyaan dari agent itu dijawab dengan clear, jangan panik, apapun yang ditanyakan harap kooperatif begitu. Supaya apa? Supaya mempermudah juga petugas lapangan dalam eksekusi di lapangan. Nggak salah persepsi ya. Betul. Misalkan si ibu ini ngomongnya ini, tapi yang mendengarkan berbeda ya. Ya. yang jelas kalau sudah panik pasti akan sangat sulit sekali menggali informasi ya. Begitu. Baik. Jadi kalau untuk alamat juga memang harus tenang mengucapkannya ya. Betul. Nah, nanti tidak hanya sampai di situ. Kami juga nanti memintakan terkait dengan ancar-ancar atau patokan tempatnya di mana, tentunya seperti itu. Tetapi akan berbeda kalau misalkan kita sudah launching aplikasi mobile untuk citizen ya. Begitu. Baik. Sampai saat ini memang belum dibuka, tapi nanti dibukanya pada 1 Januari ya. Betul. Tapi jangan ngiseng aja ya, nomor dipencet ya. Ya, karena tantangannya kan sebenarnya kalau untuk layanan yang sifatnya gratis, ya itu prank call. Nah, jadi memang PR terberat adalah edukasi tentunya ya. Jadi kita harus sering-sering ke edukasi ke masyarakat bahwasanya layanan kegawat daruratan hanya untuk darurat saja, jangan digunakan untuk prank call. Karena khawatirnya kalau misalkan banyak telepon prank call masuk, telepon darurat yang benar malah akan tidak bisa menghubungi begitu. Nah, jadi mungkin PR juga dan tantangan ya bagi pemerintah daerah untuk layanan ini. Saya rasa semua layanan yang sifatnya gratis pasti ada prank call ya, tentunya. Tapi di daerah lain ada prank call ya? Ada tentunya. Tapi saya selalu bilang kalau misalkan ada prank call, bukan serta-merta ini adalah hal buruk. Prank call itu bisa jadi pertanda baik. Dalam artian prank call itu menandakan bahwasanya masyarakat sudah terinformasikan terkait dengan layanan 112, sudah tahu fungsinya untuk apa, hanya saja menyalahgunakan layanannya. Nah, balik lagi kita perlu untuk edukasi. Biasanya contohnya seperti apa prank call itu? Biasanya curhat. Kalau mungkin agent call takernya perempuan ya, mungkin digodain gitu. Baik. Untuk darurat ya, jangan yang lainnya ya. Maka pacar saya hilang nih enggak juga ya. Tapi orang hilang juga bisa ya. Tentu saja. Orang hilang bisa menghubungi 112 untuk mencari begitu, minta bantuan. Baik. Nah, kalau untuk teknologi yang digunakan dalam NTPD ini apa aja? Baik, kalau untuk saat ini kita pakai Voice over Internet Protocol, jadi dari telepon biasa terhubung ke internet begitu. Sedangkan kalau untuk platform untuk pencatatan laporan kita pakai aplikasi berbasis web dan juga didukung dengan aplikasi berbasis mobile yang dipegang oleh petugas lapangan. Jadi petugas lapangan nanti menerima laporan cukup dari handphonenya saja. Akan ada notifikasi kegawat daruratan. Ketika dibuka langsung tertera jenis kegawat daruratannya apa, alamatnya di mana, bahkan langsung terhubung ke Google Map. Jadi petugas lapangannya tinggal menelusuri via Google Map lokasinya di mana. Oke, baik. Jadi lokasinya pun juga harus dijelaskan. Nah, ketika kita sudah menelpon 112 bahwa kita memang sudah direspon dengan baik, kita menerimanya lewat apa? Misalkan misalnya keluhan Bapak sudah kami teruskan kepada pihak terkait lewat apa nih, lewat WhatsApp kah? Karena kan nomor kita kan akan terrecord ya. Baik, normalnya karena saat ini di Kota Bekasi sudah selain layanan 112 juga sudah akan mengimplementasikan omnichannel. Normalnya nanti bisa dihubungi dari WhatsApp.
Atau mungkin bisa juga dari Kota Bekasi agennya langsung yang akan melakukan callback terkait menginformasikan selamat pagi Bapak atau Ibu, perihal laporan Bapak pada pukul sekian tanggal sekian sudah ditindaklanjuti unit terkait kami. Terima kasih atas kontribusinya, selamat pagi. Bisa jadi seperti itu. Baik. Jadi ada konfirmasi, takutnya kan nyampe nggak ya gitu. Betul, ya, direspon atau enggak ya. Terkadang masyarakat juga perlu feedback ya. Iya benar. Ya, karena dari feedback dia pasti merasa sangat dihargai atas kontribusinya terkait dengan pelaporan yang dia lakukan, begitu. Baik. Nanti jadi iklan atau buah bibir juga. Iya. Ya, jadi itu salah satu sarana pengiklanan terbaik saya rasa dari bibir ke bibir ya, dari mulut ke mulut, informasi bahwasanya layanannya bagus, begitu. Baik, quick respon juga ya. Betul. Tentunya ya. Iya. Nah ini PR juga ya untuk apalagi kalau malam-malam itu bagaimana ya? Oh kalau malam ya Tetap ada itunya ya? Tentu harus ada ya? yang standby. Jadi memang 24/7 1 kali 24 jam harus standby terus begitu. Jadi tidak ada layanan kegawat daruratan tidak boleh terjadi di atas office tower. Jadi semuanya tetap harus dilayani 1 kali 24 jam. Baik. Menjadi hal yang wajib ya, Bu Fitri ya, untuk warga Kota Bekasi nantinya ya di tanggal 1 Januari 2025. Dikarenakan ini kan layanan NTPD yang sudah hampir berapa 148 Pemkap atau Pemkot yang sudah menerapkannya gitu. Jadi kita merasa bangga juga kan dengan adanya Patriot Siaga 112 di Kota Bekasi, mudah-mudahan dapat memudahkan masyarakat. Baik. Jadi nanti masyarakat Kota Bekasi jika ada keluhan ya bisa langsung telepon di 112 untuk nanti ditindaklanjuti ya, baik oleh dinas terkait, misalkan kalau jalan ya IBMS Bina Marga, kemudian kalau jalan di PJU ya, lampu dan sebagainya. Kemacetan bisa nanti di sub atau dari Polres ya, Polres setempat. Nah, baik. Kalaupun nanti ada yang melapor nih, disamarkan nggak sih Pak? Misalkan saya lapor nih, memang saya nggak bilangnya nama saya ya, apa boleh nama saya palsuin begitu atau bagaimana? Baik Mbak Ulfi, jadi berdasarkan kerahasiaan data tentunya kami jaga ya. Biasanya ini terdampak bagi korban bullying di sekolah. Nah kan biasanya ketakutannya cukup tinggi korban bullying ini ketika saya lapor. Kalau ketahuan nanti saya makin parah lagi dibully. Justru saya dibully ya. Betul, makin parah dibully begitu kan. Nah, tapi tidak perlu khawatir, kerahasiaan data akan dijaga tentunya. Di sini tidak akan ada publikasi terkait dengan nama ataupun identitas. Begitu. Jadi benar-benar kita jaga sebaik mungkin begitu. Baik. Jadi tenang saja rekan Dakta kalau melapor, tapi ketika saya melapor saya harus menyebutkan nama asli saya atau sebenarnya tidak harus nama asli juga tidak masalah, asalkan pelaporannya asli, jangan prank atau hoax gitu. Baik. Jadi laporannya harus asli ya. Betul. Yang penting jenis pengaduannya. Iya. Nanti yang ditanya-tanya apa aja ketika kita teleponan? Tentunya kalau misalkan pertanyaan yang digali oleh agent call taker kita, pastinya kejadian darurat apa yang sedang dialami pada saat ini, kemudian alamatnya di mana, kemudian dengan siapa saya berbicara, kemudian hal-hal teknis lain terkait dengan kegawat daruratan tersebut. Tetapi kalau misalkan sudah dapat saja terkait dengan jenis kejadian dan alamat, saya kira itu sudah cukup untuk ditindaklanjuti begitu. Terkait nama, sebenarnya kalau misalkan sebelumnya Mbak Ulfi pernah menghubungi 112 menginformasikan atas nama Mbak Ulfi, ketika menelpon kembali itu agennya sudah tahu siapa yang menghubungi begitu, karena sudah terrecord atau disimpan begitu. Nomor kita yang sudah itu ya tersimpan. Jadi, ya sifatnya seperti kita simpan di phone book begitu. Langsung. Kalau kita kan simpan lagi namanya siapa, itu udah langsung bawa namanya Ulfi gitu ya. Betul sekali. Baik. Tadi pelaporan tentang bullying. Nah itu diteruskannya kemana? Ke Distik kah? Atau ke Polres kah? Jadi kalau untuk bullying itu tergantung dari pemerintah kabupaten kota ya. Ada beberapa daerah yang ke Dinsos, ada yang DP3A, dan ada juga yang ke Satpol PP. Begitu untuk pengamanannya. Jadi tiap daerah
regulasinya tentu berbeda, ada karakteristik yang berbeda. Contohnya beberapa daerah ada yang Damkar dan Satpol PP-nya gabung. Ya, tapi ada beberapa daerah yang Damkarnya malah ke BPBD-nya, Satpol PP-nya pisah. Nah, begitu. Jadi terkait dengan hal ini tergantung dikembalikan ke masing-masing daerahnya. Baik. Berarti kan mungkin ada satu permasalahan nggak melibatkan banyak OPD ya? Kalau menurut saya sih, apa memang terkait semuanya gitu? Jadi hal ini tentunya sudah dipertimbangkan oleh pemerintah daerah. Jadi nanti kita bisa ketahui kira-kira misalkan ada bullying, kira-kira siapa saja yang akan ikut turun tangan untuk masalah ini, begitu. Jadi nanti kalau misalkan di Kota Bekasi, Dinsos dan Satpol PP ikut turun, berarti ketika laporan ini dibuat hanya 2 itu saja yang terkira. Baik. Jadi bisa telepon nanti rekan Dakta ya di 1 Januari. Setelah launching bisa langsung telepon ya, misalkan kalau ada sesuatu yang darurat ya. Iya. Bisa langsung digunakan. Baik. Mungkin terakhir bisa sampaikan kepada rekan Dakta, Ibu Fitri. Baik, terima kasih Mbak Ulpi. Jadi kami dari Diskominfo Standi terkait dengan layanan NTPD 112 atau Patriot Siaga 112 ini, mengapa NTPD 112 ini sangat memudahkan masyarakat? Karena pertama, nomor tunggal dan mudah diingat, karena nomor 112 adalah nomor tunggal yang dapat diingat oleh semua orang, sehingga tidak perlu lagi mengingat berbagai nomor telepon darurat yang berbeda. Dan kedua, aksesibilitas luas. Jadi layanan NTPD 112 dapat diakses dari semua jenis ponsel, baik itu ponsel pintar maupun ponsel biasa, dan dari semua operator seluler. Dan yang ketiga, respon cepat. Jadi ketika masyarakat menghubungi 112, panggilan akan langsung terhubung dengan pusat panggilan darurat, sehingga penanganan terhadap situasi darurat dapat dilakukan dengan lebih cepat. Kemudian layanan ini juga terpadu sehingga mengintegrasikan berbagai layanan darurat seperti kepolisian, pemadam, ambulan, sehingga masyarakat hanya perlu menghubungi 1 nomor untuk mendapatkan bantuan yang dibutuhkan. Dan satu hal lagi, layanan ini diakses secara gratis sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dengan biaya saat membutuhkan bantuan darurat. Jadi kami mohon kepada masyarakat Kota Bekasi, apabila tanggal 1 Januari 2025 NTPD Patriot Siaga 112 ini launching, maka kami mohon untuk dapat digunakan sesuai dengan jenis pengaduan yang akan disampaikan. Mungkin itu aja Mbak. Baik, tentunya memang dapat dipertanggungjawabkan begitu ya, laporannya jangan prank ya. Betul. curhat nggak jelas. Dari Pak Rusdan silakan. Baik, kalau mungkin dari saya itu kurang lebih sama ya untuk masyarakat di Kota Bekasi ketika launching layanan 112, harap menggunakan layanannya sebaik mungkin. Karena sebenarnya implementasi layanan 112 di Kota Bekasi adalah bentuk kepedulian pemerintah daerah akan masyarakatnya terkait dengan kejadian gawat darurat. Terlebih lagi teleponnya memang disetting sedemikian rupa sehingga masyarakat tidak dibebankan biaya. Begitu. Jadi benar-benar dipermudah. Mungkin kalau dari dulu kalau kita merunut ya terkait dengan pelaporan kegawat daruratan, biasanya ada dari dulu tuh datang langsung untuk melaporkan zaman dulu ya, melaporkan kejadian darurat. Sekarang sudah bisa telepon, tapi teleponnya masih bayar. Nah, sekarang sudah ada yang baru lagi gratis. Nah, jadi diharapkan dipergunakan sebaik mungkin. Dan kalau misalkan terdampak kejadian darurat, jangan ragu untuk melapor asalkan benar, dan ikuti instruksi dari agennya, dan jangan panik tentunya ketika melaporkan kejadian darurat. Begitu. Baik. Jadi mungkin rekan Dakta dimanapun melaporkan kejadian Bekasi bisa telepon 112 ini ya. Betul. Baik, terima kasih sudah hadir di Dakta Bu Fitri dan Pak Rusdan. Sukses untuk kita semuanya. Gak sabar nih masyarakat Kota Bekasi nunggu 1 Januari. Baik. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.